Kepala Bidang, Kepala Bagian, serta pejabat struktural dan undangan di lingkungan P4TK, TK, dan PLB, My Honorable Prof. David Evans from Sydney University. Good afternoon. How are you today? My Honorable Dr. Namita from Perkins International. Saat ini mungkin berada di Chennai, India. Masih good morning ya, masih good morning ya. Okay. Ibu dan Bapak peserta international webinar yang diselenggarakan oleh P4TK, TK, dan PLB. Kami coba sapa Ibu Rahmi dari TK Pembina Kota Langsa, Aceh di ujung barat Indonesia. Apakah mendengar suara saya? Iya Pak, saya mendengar Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Langsa? Alhamdulillah Pak. Ya, semuanya baik-baik saja dan semuanya diberikan kesehatan. Dari Amin. ujung timur di Kota Ternate ya, ada Ibu Ai Irma Suryani ya. Bagaimana kabar Ibu Ai? Semoga bisa mendengar suara saya. Ya, terima kasih. Kemudian dari pulau besar kita di Kaltara, dari SLB Negeri Tarakan, bisa mendengar suara kami? Bisa. Iya. Kaltara hadir. Terima kasih Ibu. Dari Bali ada SLB Negeri 2 Denpasar. Bagaimana kabar? Hadir. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ya Pak Raditya dan Ibu dan Pak semuanya mudah-mudahan sudah tune in di satu layar besar atau layar kecil ya, beragam layar kita dipertemukan pada siang hari ini dalam satu kesempatan yang sangat indah ini. Tentu kita bersyukur kita diberikan kesehatan dan kesempatan di suasana hening masa pandemik ini. Sorry, Prof. Ivan and Dr. Namita. I said in bahasa, ya. Bersyukur di sana yang kita sama-sama berada di rumah, ya. Kita masih bisa melakukan satu aktivitas yang luar biasa dalam situasi dan suasana yang serba terbatas, ya. Baik geraknya, kemudian kaitan dengan fasilitas dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bagian yang menginspirasi kita bersama bahwa dalam suasana yang seperti ini kita tetap akan melayani anak-anak kita, apakah di taman kanak-kanak atau di PAUD, ataukah di sekolah-sekolah khusus atau sekolah luar biasa dengan ragam dan karakteristik putra-putri terbaik kita. Tak satu pun akan terlewatkan untuk tidak kita layani. Semuanya akan kita layani sesuai dengan karakteristik mereka. Tentu kesempatan yang sangat baik ini nanti Prof. David Evans dan Dr. Namita akan memberikan pencerahan yang berkaitan dengan bagaimana menjamin anak-anak kita, seluruh anak kita tetap bisa belajar ya, belajar yang berkualitas ya, berkaitan dengan apa yang sedang dia pelajari. Tentu ini sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita, terutama bagi ibu dan bapak guru semuanya. Anak-anak kita sudah merindukan untuk kembali back to school ya, ke sekolah untuk belajar bersama dengan kawan-kawannya. Tentu sudah rindu dengan ibu dan bapak semuanya yang pada saat normal mereka senantiasa berdialog ya, berdiskusi
Nah, pada kesempatan suasana pandemi ini, mereka harus menggunakan moda belajar tertentu. Tidak semuanya di antara mereka memiliki koneksi internet yang cukup. Tidak semua di antara mereka punya kesempatan, punya peralatan yang memadai berkaitan dengan bagaimana mereka belajar mencerap kurikulum yang mereka dalami selama ini. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat baik, ya, sebuah waktu prime time saya kira ini. Jadi dengan variasi zona waktu yang sangat beragam, ada yang sudah sore, ada yang tengah hari, juga ada yang matahari belum berdiri tegak di atas kepala kita. Tentu ini sebuah suasana inklusif, ya, suasana inklusif dari sisi keragaman dan keberagaman di antara kita semuanya. Tentu kita sepakat bahwa anak-anak kita meskipun dalam suasana terbatas, dalam suasana yang tidak seperti biasanya, mereka mari kita jamin, mari kita berikan satu formula-formula teristimewa buat mereka. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah punya sejumlah kiat-kiat khusus bagaimana agar anak-anak kita dengan segala latar belakangnya, terutama anak-anak kita yang menyandang disabilitas, tentu mereka perlu kita berikan satu layanan ekstra, satu fasilitas yang memadai bagi mereka agar tetap bisa belajar dan belajar. Barangkali salah satu pendekatan pembelajaran yang mohon nanti bisa dikoreksi oleh Prof. David dan Dr. Namita, saya kira satu strategi pembelajaran yang memperhatikan karakteristik individu atau individualized instruction merupakan salah satu pilihan. Bagaimana kita bisa mendelivery bahan-bahan ajar, kurikulum dan keterampilan-keterampilan yang lain agar mereka tetap bisa belajar dan sekali lagi belajar. Kami yakin mereka dengan segala kelebihannya, mereka tetap bisa berkarya, mereka tetap bisa belajar, bisa menunjukkan satu kreativitasnya. Mohon izin pada kesempatan yang sangat baik ini, kami bersama-sama dengan kawan-kawan di P4TK, TK, dan PLB ingin menunjukkan satu karya besar dari anak-anak kita yang oleh Tuhan diberikan satu kelebihan, ya. Dari SLB Negeri Semarang, Central Java, telah memproduksi batik bernama Batik Ciprat yang sekarang saya kenakan bersama dengan teman-teman panitia, Bu Yuli, Pak Adi Arsandi, kemudian Bu Lina, Bu Alin, ya, juga Bu Ati, dan kawan-kawan yang lain. Hari ini sepakat untuk mengapresiasi bahwa anak-anak kita sanggup berkarya dan karyanya sanggup mendunia. Dan syukur alhamdulillah ketika kami kedatangan tamu dari Adelaide, kami juga titipi untuk bisa dipromosikan di Aussie, ya. Ini tentu sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya. Ketika anak-anak kita dengan segala kelebihannya, mereka nanti akan bisa berkreasi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di SLB tentu punya karakteristik atau kekhasan karya anak-anak kita yang perlu untuk bisa disosialisasikan. Kami senang sekali bila mana kami nanti bisa memperoleh contohnya untuk bisa kami pajang di satu etalase koperasi kami, untuk bisa kami kenalkan kepada Indonesia, kepada dunia, kepada siapapun yang nanti akan datang di P4TK, TK, dan PLB. Kita sepakat bahwa Tuhan menganugerahkan kelebihan pada anak-anak kita di samping mereka ada sejumlah keterbatasan. Sekali lagi, kita sepakat kita tidak melihat berapa persentase anak-anak kita yang
Oleh Tuhan diberikan kelebihan itu dibandingkan dengan populasi pada umumnya. Kita meyakini bahwa mereka hadir di tengah-tengah kita adalah kehendaknya, atas kehendaknya, sekali lagi atas kehendaknya, dan kita meyakini ini adalah rencana besar, ya, big plan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berkehendak. Ibu dan Bapak yang kami hormati, mohon maaf bila mana kawan-kawan yang di luar ruangan ini terpaksa tidak bisa kami layani karena memang kapasitas aula virtual kami terbatas. Sekali lagi, kapasitas aula virtual kami hanya sanggup menampung sekitar 370 seat saja. Sehingga mohon maaf, Ibu dan Bapak yang harus berada di ruangan ekstra kami, di Facebook kami, tanpa mengurangi rasa hormat, ini sebuah kehormatan bagi kami bila mana Ibu dan Bapak juga bisa bergabung dalam webinar internasional ini. Kami juga berterima kasih pada Ibu dan Bapak yang selalu dan memberikan apresiasi atas layanan-layanan kami melalui moda-moda komunikasi terkini pada zaman now ini. Ibu dan Bapak berkenan untuk memberikan satu like, follow, subscribe, share, komen-komen, dan aktivitas yang lain yang menjadi bagian dari komunikasi masa kini kita dalam rangka kita mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan bidang taman kanak-kanak, bidang pendidikan luar biasa atau bidang pendidikan khusus, juga pendidikan berkaitan dengan membangun satu tatanan dunia yang inklusif. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi kami berikan apresiasi yang sangat tinggi, terlebih kepada Prof. David dan Dr. Namita atas waktu yang spesial buat kami untuk memberikan pencerahan bagaimana memastikan anak-anak kita yang dengan latar belakang yang beragam itu tetap bisa belajar, dan belajar. Izinkan pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita sama-sama mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, International Webinar dengan topik Ensuring the Learning Quality for All Children During COVID-19 Pandemic is starting. Demikian segala keterbatasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat pagi dan tetap semangat pagi. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Buda sudah membuka kegiatan ini secara resmi. Ya, para peserta disilahkan untuk tekan hapus dengan ikon tepuk tangan atau jempol di layarnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Iya, kita beri aplaus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapus yang telah membuka kegiatan kali ini. Para hadirin, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yakni International Webinar Ensuring the Learning Quality for All Children During COVID-19 Pandemic. Seminar akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan menampilkan Profesor David dari University of Sydney, dan sesi kedua yaitu Dr. Namita Jacob dari Perkins International. Webinar akan dipandu oleh moderator, yakni Bapak Dede Suprianto, dan juga akan dialihkan oleh Ibu Tovani Lesmana. Kepada para peserta, kami akan selamat menyaksikan, dan kepada Bapak Dede dan Ibu Tovani serta narasumber, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya. Sama-sama Pak. Silakan ya. Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Adi dan seluruh panitia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat host dan jajaran manajemen,
narasumber, panitia, dan seluruh peserta seminar. Saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapus dan jajaran pimpinan yang telah mendukung penuh kegiatan seminar ini. Terima kasih kepada David dan Namita yang telah sukarela menjadi pembicara di tengah kesibukan mereka sebagai dosen dan praktisi pendidikan khusus. David and Namita, it is an honor for us to having both of you here. Thanks for your dedicated time and expertise. Serta seluruh panitia yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah terlibat dalam mensukseskan seminar ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu situasi saat ini menuntut transformasi pendidikan dari yang semula anak belajar di sekolah menjadi anak harus belajar di rumah secara penuh. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi sebagian besar pendidik dan keluarga dikarenakan minimnya perencanaan dan persiapan, sehingga hak-hak anak untuk memperoleh pembelajaran yang layak dapat terhambat. Diskusi ini kami adakan sebagai upaya PM4TK, TK, dan PLP dalam mendukung program Kemendikbud dalam memastikan pendidikan yang berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19 ini tetap berkualitas bagi seluruh siswa kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk rundown seminar ini, jadi tadi Pak Adi sudah menyampaikan ada sesi presentasi dari setiap narasumber dan kemudian ada diinterpretasikan langsung oleh Ibu Taufani. Yang pertama, kita akan langsung ke sesi inti. The first session is David's presentation. David, can you hear me? I can hear you, Didi. Yeah, okay, great. Before you start, I want to share a few words about you. Bapak dan Ibu, David adalah Professor of Special Education di Sydney School of Education and Social Work di University of Sydney, Australia. David adalah penggagas jurusan Special and Inclusive Education di universitas tersebut yang memiliki lebih dari 600 mahasiswa setiap tahunnya dari berbagai negara. Penelitian dan keahlian David fokus pada pengembangan kurikulum untuk pemenuhan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan praktik berbasis penelitian di pendidikan khusus. David sangat aktif berperan sebagai keynote speaker di berbagai seminar dan konferensi di Asia dan dunia. Selain itu juga David banyak terlibat di beberapa proyek terkait pendidikan inklusif baik di Australia, Indonesia maupun di negara-negara lain. David, if you can share your screen, it's all yours. Thank you, Didi. Yep. And Taufani will help to interpret. Baik, Pak I'm Dede. relying on. Yeah. Okay. Salamat Sore. Have I got that right, Taufani? Yes, that's really great. Selamat sore. Dr. Abu Kahia. Abu Moher. Yeah, Dr. Namita Jacob. And members of the P4K team, thank you very much for welcoming me here today. Tidak. Itu sudah, itu begitu. Can you hear, Taufani? Ya, David mengucapkan selamat sore kepada Bapak Kapus, kemudian kepada Ibu Dr. Namita Jacobs dan juga para panitia dan peserta yang hadir hari ini. Yeah. And to all of the teachers and educators from across Indonesia, thank you and welcome to this seminar. Dan terima kasih juga kepada para guru dan pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali sudah hadir dan menyimak di sini.
In January, I had the pleasure of meeting many of you in Bandung. Today, I present from Australia, from land which belongs to the Aboriginal people of Australia. Jadi pada bulan Januari, Profesor David sempat ke sini main ke Bandung, mengadakan seminar juga dan bisa bertemu langsung dengan Ibu Bapak di sini. Namun kali ini Profesor David akan memaparkan presentasi dari negaranya sendiri di Australia. And I pay my respects to all Aboriginal people in Australia and across the globe. Dan saya juga menghargai untuk para warga pribumi di Australia yang telah membukakan semua lahannya pada saat COVID-19 ini untuk semua. So the presentation slide is my home university, that is the University of Sydney, and on the left-hand side is where I teach in the Sydney School of Education and Social Work. Jadi Ibu Bapak bisa lihat di slide Profesor David ini ada foto bangunan tua, itu adalah gedung Universitas Sydney di kota Sydney, Australia, dan di sebelah kiri adalah fakultas tempat David mengajar, kantornya David itu di sebelah kiri bangunan tersebut kalau Ibu Bapak lihat. Education of children across time has been very important. Pendidikan dari waktu ke waktu, pendidikan untuk anak khususnya mengalami banyak perubahan. In 1948, the Declaration of Human Rights, it indicated that education was not only a human right, but a means to achieving human rights. Jadi pada tahun 1948 ada deklarasi universal mengenai HAM ya, hak asasi manusia, dan di sana ternyata bukan hanya hak asasi manusia tapi juga bagaimana mendapatkannya. In 1966 and again in 1979, conventions from the United Nations also promoted the importance of education for all, whether it be for economic and social benefits or to eliminate discrimination. Jadi pada tahun 1966 dan juga 1979, PBB sudah mengadakan berbagai macam konvensi dan menyatakan bahwa pendidikan untuk semua itu sangat berpengaruh pada ekonomi, sosial, budaya, dan juga diskriminasi pada wanita. In 1989, the Convention on the Rights of Children, or of the Child, indicated that the disabled child has effective, or it stated that disabled child has effective access to and receives an education. Jadi pada tahun 1989 ada konvensi juga yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus atau semua anak itu harus mendapatkan akses pendidikan. So we have been, as a global community, been working on this idea of education for all children for quite some time. Jadi warga dunia juga sudah mengedepankan pendidikan untuk semua dari sejak dulu. It was only in 1994 that we really focused on the rights of children with disability or special needs and their right to an education. Jadi baru pada tahun 1994 baru hak-hak anak berkebutuhan khusus itu dicanangkan. And the Salamanca Statement of 1994 made a very clear comment that a child with a disability should attend the neighbourhood school that they would normally attend or they would attend if they were a child without a disability.
Dan pada deklarasi Salamanca di Spanyol, sudah dijelaskan dan, tercatat bahwa di situ disebutkan bahwa semua anak berkebutuhan khusus itu harus bisa mendapatkan akses pendidikan di komunitas terdekatnya atau di wilayah terdekatnya. And for one of the first times, we heard the word inclusion or inclusive education. Dan pada saat itulah istilah pendidikan inklusi atau sekolah inklusi atau inklusif dikemukakan di dunia. I know many of you are working in schools that are inclusive schools, and many of you are working with children with disability. Dan saya tahu bahwa di antara ibu bapak di sini juga ada yang bekerja untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. And your work is very, very important. And I'm very aware that today, many of you face further challenges in catering for these children because of the COVID-19 crisis. Pekerjaan ibu bapak ini adalah pekerjaan yang sangat penting, dan saya juga menyadari bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk bisa memfasilitasi anak-anak tersebut. And many of these difficulties are not a lot different to those that we faced in 2006, for example, when the Convention on the Rights of Persons with Disability was released by the United Nations. Sebetulnya kondisi seperti ini mirip dengan keadaan yang terjadi pada tahun 2006, yaitu pada saat konvensi mengenai hak-hak anak berkebutuhan khusus. And this convention makes the comment or states that persons with disability can access an inclusive, quality, and free education on the same basis or on an equal basis as others in their community. Dan dalam konvensi ini ditekankan bahwa anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama rata, sama berkualitasnya dengan anak sebayanya di lingkungan wilayahnya. Despite all of these efforts over the last 50 or 60 years, many of us still face profound challenges in providing access for students with disabilities and providing a quality education for these students wherever they are. Jadi meskipun sudah puluhan tahun pendidikan inklusi ini dicanangkan di dunia, tapi tetap saja kendala-kendala dan hambatan-hambatan itu seperti misalnya untuk mengadakan akses kepada anak-anak berkebutuhan khusus dan juga pendidikan yang berkualitas. So the right to a quality and inclusive education is fundamental for all learners, those learners with disability or those students without disability. Jadi hak untuk mendapatkan pendidikan inklusif yang berkualitas adalah hak yang sangat fundamental atau mendasar bagi semua peserta didik, baik itu ABK maupun non-ABK. Because quality inclusive education together, all students, provides a rich learning environment for us to learn about each other and to become global citizens and respecting difference and diversity. Karena pada hakikatnya pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk semua anak, terlepas dari kebutuhan khusus atau tidaknya, tapi semua anak, bagaimana pendidikan itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang membuat anak-anak kita semua dapat menghargai perbedaan, kemudian dapat menjadi warga dunia yang penuh toleransi dan pengertian. I really encourage you to think about inclusive education as not just about
education for students with disabilities, but for students from a range of diverse backgrounds, ethnicity, socioeconomic status, language, gender, culture, religion. Jadi pendidikan inklusi itu mohon tidak difokuskan hanya pada anak berkebutuhan khusus secara fisik, mental, dan lain-lain saja, tapi juga banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus yang berbeda latar belakangnya. Misalnya latar belakang etnis atau suku, latar belakang status ekonominya, latar belakang bahasa, dan juga gendernya. The Sustainability Development Goal number 4, that talks about equitable and inclusive education, underpins every sustainability development goal, making your job so important. Jadi program pembangunan berkelanjutan, ini ada nomor 4 mungkin di konvensi tadi, mengenai ekuitas pendidikan inklusi, itu betul-betul membawahi dari pendidikan dan pembangunan berkelanjutan juga. It's every teacher's responsibility to design, implement, and uphold the principles of inclusive education. Setiap guru atau pendidik bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasi, dan membuat prinsip-prinsip pendidikan inklusi itu tetap bertahan dalam praktek pembelajarannya. And to do that, we need to work with our colleagues, our other teachers. We need to work with families. We need to work with parents and children. Dan untuk dapat melakukan itu, kita para pendidik harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan teman-teman pendidik lainnya, dengan keluarga, dan dengan komunitas yang lain, sehingga kita harus terus bekerja sama. We need every teacher, whether they be a regular classroom teacher or a special education or inclusion teacher, to be working together in the same direction. Kita perlu bekerja sama dengan guru-guru, semua guru, baik itu guru di kelas inklusi, kalau misalnya kelasnya terpisah, guru-guru kelas reguler, guru-guru mata pelajaran lain, semua guru harus mempunyai visi yang sama terhadap pendidikan ini. A key focus I would really encourage you to think about, and which is not always reflected in our history, is that we provide a right to an education, in particular, a right to participate in an education. Jadi fokus kunci atau inti dari kerjasama ini adalah hak-hak untuk turut serta bergabung dalam pendidikan inklusi ini. So before COVID-19, many of you will have been working within a school, and you would have a whole class, a whole learning context, you'd have groups, you would have individuals working within that whole learning context. Jadi sebelum COVID-19 ini ada, di setiap lingkungan belajar ibu bapak pasti bentuknya seperti ini. Anak-anak ataupun guru biasa berkelompok dalam grup-grup, dalam kelompok-kelompok, tapi ada juga pembelajaran individual. And the more flexible that learning context, I would argue the better you are able to cater for students with diverse learning needs. Pardon, with diverse what? Learning needs. Oke. Dan yang paling penting itu biasanya waktu sebelum COVID ya, banyak kelompok-kelompok, dan yang paling kita bisa highlight atau fokus adalah anak-anak yang punya kemampuan belajar atau gaya belajarnya berbeda-beda. And you as the teacher, the green triangle, were probably comfortable within that learning context.
sebelum COVID pasti guru-guru merasakan nyaman untuk mengajar beberapa grup yang berbeda gaya belajarnya. So a child with a disability in this context were those children who the context had difficulty catering for. Nah, anak berkebutuhan khusus di slide tersebut adalah yang warna kadang-kadang ada di grup, kadang-kadang ada di warna hitam, tapi ini di-highlight di warna hitam ya. Now, we in the COVID-19 context, the environment, learning context has changed. And as a result, maybe more of our students are experiencing difficulties with their learning. Dan kini pada saat COVID-19 mewabah, konteks pembelajaran itu jadi berubah. Jadi seperti terlihat yang pada digambar. We've changed the way that we deliver education. We've changed the way that we engage with children. And as teachers, we ourselves have been found, or we have been experiencing difficulties in catering for all of the students' learning needs. Dan banyak sekali perubahan yang terjadi karenanya. Dari cara kita mengajar, model, metode semua berubah. Bagaimana peserta didik, bahkan pendidik juga terlibat dalam pembelajaran. Dan tentu saja para guru juga mengalami banyak kendala bagaimana bisa memfasilitasi atau membimbing semua anak dalam pembelajaran pada masa ini. And in some ways, as teachers, and I know this when I work with my university students, we have been disabled. We have found difficulties in catering with students because of the environment we're working in. Dan pada saat ini guru-guru juga merasa kalau istilahnya being disabled berarti kita juga seperti berkebutuhan khusus Ibu Bapak. Karena tidak bisa begitu saja melaksanakan pembelajaran secara normal. We possibly have more students, some students who we may not have known about, who are experiencing extreme difficulties in learning and may, in that sense, be experiencing a disability because of the learning context. Nah, jadi karena kondisi tersebut, misalnya ada anak-anak yang memang mempunyai kesulitan dalam belajar ya, kesulitan belajar, itu menjadi lebih sulit lagi untuk belajar karena kondisi yang ada. So how do we respond to this ever-changing learning context so we can cater for all students, especially those students with disability? Jadi bagaimana kita meresponnya pada kondisi ini supaya kita dapat memfasilitasi atau membimbing semua anak, termasuk ABK? We need to think of the learning environment as being a very flexible and a very, what's the word? It needs to be an environment that is able to cater for and demonstrate. Sorry, Tiffany. It's all right. It needs to be a learning environment that allows for the greatest flexibility possible to cater for all students. Jadi kita harus menciptakan lingkungan belajar dengan daya fleksibilitas yang tinggi. Jadi kalau fleksibel berarti bisa begini, bisa begitu. Begitu ya Bapak. We need to be flexible in the way that we deliver materials. We need to be flexible in the way that students show their learning. And we need to be flexible in the way that we allow students to engage in their learning. Jadi kita harus selalu fleksibel dalam hal cara mengajar, fleksibel bagaimana anak-anak bisa merespon pembelajaran itu, dan juga bagaimana supaya anak-anak atau peserta didik dan kita terlibat dalam pembelajaran itu secara keseluruhan. For example, children at home
And for children who may have a disability, for example, use the home as the learning environment. How can they do maths in their home environment, supporting the family or playing? Halo, Pak David? Ya, Pak Adi, suara saya bisa terdengar? Saya lanjutkan? Lanjutkan, Bu Fani. Halo, Taufani. Baik, baik. Bisa apa? Pardon David, I need to contact the host. Gimana? Lanjutkan. Pak Dede, Lanjutkan. suara saya kedengaran? Ya. Baik, baik. Oke, Putus. I'll continue. Putus-putus. Baik. Baik, Ibu Bapak, untuk para peserta didik ini, lingkungan belajarnya sekarang adalah rumah. Jadi apa yang bisa kita kembangkan di rumah masing-masing peserta didik untuk mengembangkan pembelajarannya? Please continue, David. Nearly finished. It's also a time where we need to be more collaborative with families, with our colleagues so we need to be collaborative with families to learn about the new environment that children are in. And I'll stop there. Jadi kita juga harus berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik tersebut di rumah. We need to collaborate with our fellow teachers to learn about some of the strategies that they're using successfully to cater for students. We need to share our information. Jadi kita para pendidik harus berbagi informasi kepada para orang tua di rumah bagaimana strategi-strategi yang berpotensi untuk berhasil dan mungkin telah berhasil dilakukan di sekolah sehingga orang tua pada mengetahuinya. Most importantly, and I know many teachers struggle with this, I really encourage you to think of the curriculum in a flexible way. It will most likely not be the same curriculum that you're used to seeing in the classroom. Baik, jadi para pengajar pasti banyak kendala bagaimana menginterpretasi kurikulum yang ada sehingga bisa lebih fleksibel dan bisa dilakukan di rumah bersama orang tua. And think about what your learning needs are. What do you need to know more about to cater for all students in your classroom? Dan para pengajar juga atau pendidik harus mengetahui apa sih yang sebenarnya kita butuhkan untuk supaya pembelajaran itu berhasil di kelas. So, thank you. The journey for inclusive education has been very long, and we're only partway there. And I'm really hoping that this time gives you opportunity to experiment a little bit, to try things that you may not normally have used. Jadi perjalanan pendidikan inklusi ini memang sangat panjang dan kapannya dan mungkin kondisinya berbeda-beda. Tapi disinilah kita harus masuk ke dalamnya, bereksperimen dan mencari apa yang kira-kira terbaik sesuai dengan kondisi masing-masing di tempat masing-masing. So, Bufani, thank you very much. You too. And granddaughter would like to say thank you too. Oh, Ibu Bapak, ini David baru saja jadi kakek dan ini cucu perempuannya katanya mau say hi semuanya untuk semuanya. Mungkin boleh dikasih emoticon jempol Ibu Bapak. Terima kasih banyak. Silakan Pak Dede. Thank you. Thank you, David. Thank you for your outstanding presentation. I believe we all get lots of valuable information, especially about what is the right of education for our children. Also, give us spirit to provide more than before. Yeah. Thank you so much. Now I want to turn to Namita. Namita, can you hear me? Yes. Okay. Namita, allow me to introduce you before you started.
Putus-putus. Halo Pak Dede. Halo Pak Dede. Halo Pak Dede. Oke, Bu Tovani. Ibu Tovani. Iya Pak Adi. Ya, mungkin bisa digantikan dulu Pak Dede sebentar ya. Boleh, baik. Kalau begitu Ibu Bapak, untuk sesi selanjutnya adalah kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Namita Jacobs dari Perkin International. Beliau sekarang sedang berada di India. Kita sapa dulu saja ya. Dr. Jacobs or Namita, are you here with us? Yes, very much. Thank you. Do you want to share your slides by yourself? Yes, please. Yes. So should I share screen or should I wait for David? Pardon? Should I go ahead and share my screen? Pardon, Ibu Namita? Sorry, could you repeat? Yes. May I start? May I share my screen? Yes. You may start, Ibu Namita. Are you able to see the presentation? Okay. Are you able to see? Not yet. Okay, I'm back. Pak Dede, slide-nya Yeah. Ibu Namita di-share sendiri oleh Ibu Namita atau oleh Pak Dede? Namita, I turn to you for your presentation. You can share screen now. Okay. Yes. Yes, we can see it. Namita, we can see it. Your desktop. Yes. Okay. And now the presentation. Can you see the presentation now? Yes, clearly. Yes. Okay, fine. Thank you, first of all, everybody, for having me here. Particularly Bapak Kabupai, thank you for this invitation and this great initiative from the ministry. Welcome. Jadi Ibu, may I translate that Yes, greetings please. first? Okay. Yes. Jadi please. Ibu Namita menyapa Ibu Bapak semua di sini dan berterima kasih sekali kepada lembaga kami, khususnya kepada Bapak Kapus, Pak Abu Haer, dan seluruh jajarannya di Kemdikbud ini. Over the last few months, we have watched with such horror as the world has changed around us. Perkins International works around the world. And in our work, we've developed and we've implemented many different strategies to reach children. We've been supporting families, supporting teachers, supporting governments and organizations. Asia is my region. And in our region, we have such unique challenges, such big challenges. Please go ahead, Ibu. Oke. Jadi Ibu Bapak, halo, mohon maaf, mungkin ibu yang lain bisa di-mute dulu ya supaya tidak terdengar baik. Pak Dede, suara saya terdengar Pak Dede? Ya jelas, Bu Fani, silakan. Baik, Ibu Bapak, menurut Ibu Namita tadi beberapa bulan belakangan ini kita sudah merasakan atau mengalami sebuah horor yaitu COVID-19 ini ya, dan ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita terutama pada pendidikan, dan kita juga pasti mempunyai kendala bagaimana bisa melibatkan anak-anak, peserta didik, keluarga, bahkan pemerintah sekalipun semua kaget dan terkendala untuk berhubungan, berkomunikasi dan menjalankan aktivitasnya. All of you as teachers are here because of all the things that you're worried about. And so at first, I'd like to start by saying, be kind. Be kind to yourself as a profession. Be kind to the families around you. Because all of us, we have to face and work in a very new reality. Baik, dan
semua pendidik atau guru yang hadir di sini saya rasa pasti sedang khawatir, semuanya merasa khawatir. Maka dari itu saya akan mulai dengan kata, mari kita berbaik hati. Mari kita berbaik hati dengan diri sendiri, mari kita berbaik hati dengan keluarga. Everything has changed for every one of us. And when we are dealing with change, we are automatically dealing with stress. And when we are dealing with stress, we create stress among the people around us. So this is the first thing to realize. Recognize you yourself and the families you serve are deeply stressed. Jadi karena kondisi ini pasti semua hal telah berubah dan itu terjadi pada semua orang. Dan sesuatu yang timbul dari perubahan ini bisa muncul stres. Dari stres akan muncul stres juga. Jadi kita harus mengenali diri sendiri dan harus mengenali keluarga kita bagaimana menghadapi stres ini. So what can we do about this situation? Because certainly living in stress, dealing in stress, working in stress, and raising families in stress, this is not going to be a positive outcome. We have to change the situation. How? Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi stres ini? Karena melakukan pembelajaran dengan stres, melakukan pekerjaan dengan stres, kemudian membesarkan anak dengan stres itu tidak akan memberikan hal positif. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Experts tell us that in a high stress situation that lasts for days and days, weeks and weeks, the way forward is to look for the good things. Look for the blessings in the situation we are in. Look for opportunities and recognize that this could be the season of change. When we look back at this time and parents say, yes, during that period, that was the chance we had, that was the time we had when we made a difference in the lives of our children. This is the measure of your success as teachers. Baik, beberapa ahli mengatakan bahwa untuk menghadapi stres ini kita salah satu caranya adalah dengan melihat kebaikan dari hal itu. Misalnya kita lihat hikmah dari segalanya apa. Kemudian kita lihat adakah kesempatan-kesempatan, potensi-potensi atau peluang-peluang di dalamnya. Dan mungkin juga ini adalah sebuah era perubahan. Dan di sini kita akan di masa depan mungkin kita akan mengatakan bahwa masa ini adalah masa di mana kita telah melakukan perubahan yang baik tentunya. So how can we ensure that we do effective education when the children with disabilities, complex disabilities, are at home? Maybe I have raised your stress levels even more by putting this pressure on you. But this presentation is talking about solutions. Bagaimana kita memastikan pendidikan tersebut berjalan secara efektif di rumah, apalagi ketika di rumah ibu bapak ada anak berkebutuhan khusus dan mungkin kebutuhan khususnya sangat kompleks. Itu mungkin membuat saya bahkan merasakan bahwa Anda pasti akan lebih stres dari kebanyakan yang lain. Tapi tentu saja presentasi ini kita akan mencari solusinya bersama. So think of enjoying a hot cup of tea. Think about that. A small sip contains all the flavor you need. This presentation is about taking small sips. One activity, selected well, shared well, done well, can change life. You can think small and have a very big impact.
Baik, jadi saya minta Anda membayangkan saat ini tengah menikmati secangkir teh manis hangat. Wah, luar biasa nih kalau yang lagi puasa ya. Jadi silahkan bayangkan dan di sini nanti kita akan mencari cara bagaimana kita bisa merubah keadaan kita. Jadi intinya menikmati teh hangat itu kita rileks, kita cari cara. The solution is really to provide support not just to the family, but also to the child. Individualize the how, the task that you pick, individualize everything that you are actually tailoring for one family. Remember, it is no longer just a child, it is family and child. And third, learn to partner with the family. We always are supposed to be partnering with families, but this is a different kind of partnership. You no longer work with the child, the family does. So partnering here means supporting the family to be more effective. Jadi salah satu solusi yang disampaikan oleh Bu Namita adalah disingkatnya SIP. SIP itu singkatan dari Support Individuals Partner. Artinya dalam bahasa Indonesia kita harus memberi dukungan individualisasi dan mitra. Bagaimana? Misalnya kita harus mendukung tidak hanya anak tapi juga orang tua ataupun keluarganya. Kemudian melakukan individualisasi dalam pembelajaran, yaitu menyesuaikan dengan kondisi anak karena tiap anak mungkin berbeda-beda. Jadi pendekatan pembelajarannya atau tugas-tugasnya mungkin berbeda juga. Dan mitra artinya bukan hanya bekerja sama, tapi kita harus mendukung. Kita harus saling membantu orang tua yang mungkin juga stres di rumah. So these are the two things that I want you to remember. Respect a family's capacity and resources. You have to find it, take time to find it and use it. Respect the child, their interest, their potential. And if the families don't see it, this too is your job. Baik, ada dua poin yang saya ingin Ibu Bapak ingat selalu bahwa kita harus menghargai apa? Menghargai anak, jelas, menghargai potensinya, menghargai suaranya, dan juga menghargai keluarganya. Karena kondisi tiap keluarga dan anak mungkin sangat berbeda saat ini. And as you heard in the previous presentation, to be effective, you have to become creative and flexible and find the time, find the perfect activity for when you are going to help parents support children in a new way. Dan sebagaimana pada presentasi sebelumnya, yaitu presentasi Dr. David, bahwa agar pendidikan itu berjalan secara efektif, kita butuh fleksibilitas. Jadi selain fleksibel juga kita harus kreatif dan fleksibel terhadap apa saja, terhadap waktu, terhadap topik, dan juga sumber daya lokal yang kita bisa berdayakan di sekitar kita. This is my main message to all of you teachers. This is a new way of teaching and a new way of learning. This is a new way for you to do your jobs. You are not trying to convert parents into teachers. You are not making homes into classrooms. Rather, think of how to support parents to be effective parents and to learn how to use the routines of their home so that they can help their children learn inside their context. Ini pesan saya bagi ibu bapak pendidik yang mendengarkan saat ini, yaitu cara baru dalam mengajar, belajar dan mengajar, karena kita harus mencari cara baru. Dan dukung keluarga menjadi efektif, bukan hanya ingin berusaha berambisi mengubah orang tua menjadi guru, tidak, tapi kita harus mendukung dan kita harus mencari tahu kira-kira apa yang bisa kita dukung dengan berbagai macam keadaan peralatan yang ada di rumahnya masing-masing. So how do we do it? Step 1, establish a routine for the family and for the child.
Recognize that this is going to be a situation for a long time, and you cannot function without a routine. Nobody can. So help the family develop a routine for themselves and develop and understand the importance of routine for a child. When you wake up, you get dressed, you eat, you do something together with the family. Having that consistent routine is what is going to help you. And if there is already a routine that the child has, build on that routine. Don't start a brand new routine for the family, for the child. Baik, bagaimana caranya kita melakukan itu? Langkah pertama yaitu mulai dengan rutinitas yang baik. Jadi kita pasti punya rutinitas baru ya. Nah, kita harus mengenali rutinitas yang baru itu. Apa saja sih kira-kira yang berbeda sebelum dan sesudah COVID? Kemudian ciptakan rutinitas bagi anak dan keluarga yang bisa menjalin bonding. Kemudian juga bangun rutinitas dari rutinitas yang biasanya anak sudah lakukan di sekolahnya, kemudian bisa kita terapkan di rumah atau kita bangun suatu hal yang baru, dimodifikasi rutinitasnya. Misalnya yang, sorry, can I add something? Yes. Sure. The example of dressing, how to dress. Jadi salah satu contohnya adalah kalau misalnya di sekolah kan tidak, mungkin sedikit ya, jarang sekali belajar bagaimana cara memakai baju atau melepaskan baju, sementara di rumah itu sangat bisa. Yes, Namita. Step 2. Select what you are going to teach. What is the learning goal for that child? And remember, this has to be very specific to the child as well as to the family. What is really important for a child to learn, and also consider, given that family's specific situation, what is going to be most possible for that family to teach. Now, academic instruction can be infused into any routine activity at home. Self-care, looking after yourself, learning simple jobs around the house, interaction, communication, all these things come naturally. That is what children learn at home. So most families, you should center your instruction in these areas and bring in academic goals where possible. Of course, for those children with disabilities who are following an academic, primarily academic goal, you would do adaptations for them just as you do in class. Okay, that's a long sentence. Sorry. I'll try. It's all right. It's all right. I'll try. Jadi Ibu Bapak, langkah kedua kita harus pandai-pandai memilih tujuan pembelajaran. Jadi kita ingin anak kita tuh targetnya apa, tujuannya apa, dan apa yang perlu siswa pelajari, dan apa yang keluarga mampu untuk ajari. Nah ini biasanya kadang terlewat ya, jadi yang penting anak harus bisa begini, tapi kita tidak lihat kondisi orang tuanya bagaimana, mampu tidak mengajarkan atau membimbing seperti itu. Dan ini kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya hal-hal untuk kemandirian hidup ya, misalnya bagaimana anak berkomunikasi dengan saudaranya, bagaimana misalnya duduk di meja, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan merawat diri dan bekerja. Kemudian dari situ kita bisa memasukkan muatan-muatan akademis di dalamnya gitu. Selain merawat diri dan bekerja, tadi juga ada sosial dan komunikasi juga tujuan akademik. Sorry, dear, I thought you had my notes. Yeah, it's all right. It's all right. You can continue. Sorry. It's all right. Okay. Pick one task. If you could only do one thing, imagine a family in a very stressful situation, or with very little support. Don't overload them. Pick one thing. And if you had to pick one thing that helps the child develop a sense of themselves. Pick one thing that allows a child to help somebody else or something else. Because this is the way it changes the way people around the child start to see them. It also changes the way children look at themselves as people who can contribute and
And this, if we can give them this gift, it's fantastic. Go ahead, Tufana. Thank you. Jadi Ibu Bapak disarankan untuk memilih satu tugas atau aktivitas saja yang bisa membangun kesadaran tentang dirinya. Jadi jangan membebani anak dengan berbagai macam tugas atau satu tugas tapi membebani anak dengan berbagai macam instruksi. Jadi pilih satu yang simple dan bagaimana kita harus memilih agar aktivitas atau tugas tersebut bisa membangun karakternya sendiri, bagaimana dia bisa membantu orang lain dan membantu dirinya sendiri. If you could pick 2 tasks, pick one that builds their own independence. Pick something really small. You can see in this picture, a child is simply learning to bite a biscuit. It doesn't matter. But this is an important thing to teach parents. You can teach your child something. You can. And children themselves will develop one more skill that reduces the work a parent has to do in the long run. Baik, jika Ibu Bapak dihadapkan terhadap ada dua pilihan, kita pilih salah satu yang paling membangun kemandirian, yang paling melatih atau menstimulasi kemandiriannya. Jadi pilih yang itu karena itu adalah merupakan satu hal yang penting. Seperti kita lihat di layar ada foto anak, kita mulai saja pilih yang paling sederhana dan simpel begitu ya. Ini bagaimana supaya anak bisa memasukkan makanan ke mulutnya untuk makan karena itu adalah hal-hal yang penting. Seperti sederhana tapi itu penting. If you can, don't underestimate the value of doing things for fun, having leisure, developing interests, because these children with profound or complex disabilities will grow into adults who will in fact spend a lot of time by themselves. Ya, dan ini akan menjadi sebuah tambahan lagi jika Ibu Bapak bisa menemukan satu hal yang bisa membuat mereka senang, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan minatnya misalnya atau kesukaannya, itu akan lebih mudah sekali mengarahkan anak-anak tersebut. Jadi salah satu contohnya pikirkan permainan individual misalnya, berhubungan dengan objek, pokoknya sesuatu yang membuat anak senang. This is the perfect way and a perfect chance to include others around the child and work on relationship or practicing social skills. Think about this. Everyone is stuck at home. Help increase the circle of people who know and who interact with the child. Dan selain dengan objek, libatkan juga orang lain. Kalau misalnya di rumah sedang masa seperti ini mungkin bisa saudaranya atau siapa saja yang ada di rumah supaya anak tersebut bisa berinteraksi karena ini membantu anak untuk menghabiskan karena ini adalah membantu anak melatih keterampilan sosialnya. Now you've picked your activity or activities. Now what is the next step? Help the child be prepared in their mind for learning. Especially when a child has a complex disability, having a reminder of what is going to happen is really important. You have to pick a way to remind the child that's not just language, which are words that will then disappear, but also either a picture, a word, or the actual object itself that will remind the child of what is going to happen. If possible, plan the night before. Tell them tomorrow we're doing gardening. Review the plan in the morning and say, today we're going to do gardening. And at the end of the day where you say, today we did gardening. And in this way, you slowly help children develop a sense of time. Baik, langkah ketiga adalah kita harus senantiasa mempersiapkan lingkungan belajar. Lingkungan belajar sekarang itu di rumah tentu saja ya kalau sedang masa BDR ini. Salah satu contohnya misalnya aktivitas gardening atau menanam tanaman ya. Yang pertama yang Ibu Bapak bisa lakukan, pertama buat rencana.
Dan rencana itu harus dikomunikasikan terhadap anak, dan cara mengkomunikasikannya harus dengan bahasa yang anak-anak mudah pahami dan mengerti. Jadi, kalau misalnya anak-anak masih hanya bisa mengerti bahasa-bahasa yang sederhana, silahkan lakukan itu. Kemudian rencanakan sehari sebelumnya, jadi jangan mendadak Ibu Bapak ya, dadakan itu, susah, kecuali sambal. Kemudian jangan lupa kita mengingatkan lagi anak di pagi harinya, setelah kita memberitahukan rencana kita di sehari sebelumnya, dan rencana-rencananya di pagi hari ketika akan melakukan, kita ulangi lagi apa yang akan kita lakukan, itu namanya mereview. So I'm going to skip this side to Fanny because it's just an example of another kind of calendar. Baik, ini slide-nya akan di-skip hanya karena ini hanya contoh aktivitas saja. I'll move on to the next. Pick a focus task. What do you need to consider in order to do this? Pick something that allows a child at least one way to contribute to their own family or their community. You could involve the child in work or activities around the house. And you should think about what it is that the child really enjoys. If it's water, being outdoors, gardening is a good thing to do. Wiping or cleaning, hanging out clothes, being an important part of an activity is essential. Baik, langkah yang keempat adalah pilih tugas yang terfokus. Maksudnya kita harus mencari satu fokus saja, tapi fokus ini kita harus cari sebuah aktivitas atau tugas pada anak yang membuat anak merasa dirinya berkesempatan untuk berkontribusi pada keluarga atau komunitas atau dunia. Contohnya misalnya, ini pengembangan karakter juga ya, misalnya menyirami tanaman, itu kan berarti anak merasa, oh saya punya bagian dalam kehidupan ini, saya bisa melakukan hal berguna. Gitu. Dan jangan lupa pilih satu aktivitas yang dia sukai gitu, jangan kita terus mengarahkan, tapi kita lihat bagaimana minatnya. Within every activity is a lot of learning opportunities. There are many activities you can do at home. You can see the list on the left. And on the right, I'm going to put up how this is related to mathematics, to language, and most important, to developing just the habit of working. Di dalam setiap aktivitas pasti ada peluang untuk belajar, pasti ada potensi bagaimana pembelajaran itu bisa kita integrasikan. Di sebelah kiri itu ada beberapa contoh aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Talk to the family to find out all the things they need to do in their house. Make a list with them and figure out together, based on the child's interest and capacity, what they can give them as a responsibility. Something that occurs frequently, something that shows quick, good results, so that the child and the family experience success. Jadi saatnya Ibu Bapak pendidik mendorong para orang tua di rumah untuk membuat list atau daftar kira-kira apa saja yang mungkin bisa dikerjakan oleh anak-anak dan perlu bisa dikerjakan oleh anak-anak. Ini contoh-contoh hal yang bisa dilakukan di rumah ya, di slide ada merapikan tempat tidur, mengelap, dan lain-lain. Share with the family teaching tips, things that you must have to do in order for this to be an activity where children will truly succeed. All of you are teachers. I don't really have to tell you about these teaching tips, but make sure that it includes at least the 4 that I've put up on this slide. Jadi langkah kelima adalah kita harus senantiasa berbagi tips mengajar, karena
sekarang mengajar bukan hanya oleh pendidik, tapi orang tua juga harus tahu beberapa tips mengajar. Dan jangan lupa ini ada beberapa yang perlu kita ingat, misalnya melibatkan anak pada semua proses, jadi jangan satu arah saja, kemudian berikan anak peran yang nyata pada tugas tertentu. Kalau kita menyuruh menyapu ya jangan hanya untuk foto aja, mungkin kita minta menyapu seluruh ruangan ini atau hanya sudut saja, kemudian sesuaikan alat dan tugas dan bicara bersama. Jadi kita harus meningkatkan bonding juga dengan senantiasa sering berbicara dengan apa yang sudah dengan baik atau tidak, mengevaluasi ya bersama-sama dengan anak. So remember that to educate children at home, we must support the family. Jadi kita harus mendidik anak dan kita harus mendukung keluarga. Jadi jangan hanya mendidik anak saja, tapi keluarga juga harus kita dukung karena kondisinya sekarang sedang dalam masa darurat. We do this by setting small goals for families, setting 1-week targets, asking them to give us feedback as photographs or videos if possible. I know it's not always possible. Staying in touch and allowing families, connecting families to other families so they may support each other. And finally, learning to listen so that you understand what their real situation is and can offer real solutions. Jadi beberapa contoh mendorong keluarga itu bagaimana, ini Ibu Bapak bisa lihat di slide ya. Misalnya kita tentukan tujuan-tujuan kecil dulu, kita buat daftar, kemudian bikin target 1 minggu, kemudian dapatkan feedback visual jika memungkinkan, begitu ya, ini bagaimana secara visual. Kemudian tetap berkomunikasi dan biarkan keluarga membantu keluarga yang lain. Jadi jika dirasa Ibu Bapak ada keluarga yang sudah sangat kooperatif dan sangat-sangat mendukung anaknya, berdayakan mereka untuk bisa men-share kepada keluarga yang lain bagaimana tips and triknya. Kemudian ya jangan lupa mendengarkan, kita harus mendengarkan. Jadi informasi apapun yang terjadi di rumah, antisipasi kemungkinan munculnya masalah dan pikirkan bantuan yang memungkinkan. Jadi harus siap-siap menjadi tempat curhat juga para pendidik. So finally, anticipate any difficulty, respond with strategies. I'm giving you, and this has been distributed, a whole list of resources. And the first one that you see here is a link to the Perkins website with a list of ideas and activities you can suggest to families to do at home. It's in Bahasa, and you'll see many more resources available. The last resource. Jadi ini adalah salah satu antisipasi kesulitan dan respon kerja yang nyata. Ibu Bapak ada link yang ada di slide. Mungkin Ibu Bapak bisa foto atau mungkin sudah mengunduh ada. Ini ada yang dalam bahasa Indonesia juga. Jadi Ibu Bapak bisa lihat-lihat di dalam linknya seperti apa. Okay, so I hope these resources and these tips will help you in the days ahead. And thank you. Semoga kita selalu punya kemampuan untuk melihat cahaya dalam setiap kegelapan. Ibu Namita dan Taufani undur diri. Silakan Pak Dede. Okay, thank you Namita. Thank you for your exceptional presentation. I ensure that we get plenty of practical information that useful to be applied at our home for our students. Thank you. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin sedikit melanjutkan tadi profil Namita. Jadi Namita adalah direktur pendiri 2 organisasi non-profit dan membantu layanan komprehensif untuk anak-anak disabilitas majemuk di India. Namita telah menulis banyak buku chapter dan 3 buku yang digunakan secara internasional untuk mendukung keluarga dan praktisi. Dalam beragam peran, Namita juga membimbing berbagai penelitian, menciptakan program pengembangan guru, mendesain layanan untuk anak-anak dan sumber belajar untuk individu, keluarga, dan profesional yang melayani mereka di berbagai negara. Baik, boleh applause sekali lagi untuk Namita dengan memberikan reaction atau tanda jempol. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Now we turn to question and answer session. Jadi di sesi 1
Saya akan mengajukan pertanyaan yang sudah dikirim oleh Bapak dan Ibu melalui Simpek. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hebat yang muncul dan saya hanya memilih beberapa pertanyaan saja. Pertama, first I want to turn to David. Hello, David. Yes. So the first question is from Novi Dewi Astuti. Could you please share some effective steps to improve better understanding between school and parents? And some of them sometimes still demand high academic targets, which is hard to achieve during the quarantine period. Jadi pertanyaannya bagaimana apa saja cara-cara efektif untuk mengembangkan atau meningkatkan pemahaman antara sekolah dan orang tua, karena kadang beberapa orang tua masih menuntut akademik yang tinggi yang sangat sulit untuk dicapai di periode karantina ini. So David, you can answer the question. I will try. Thank you very much, Novi Dewi Astuti. In collaboration with parents, and Dr. Namita made this point very strongly. Collaboration with parents is very important, and it is something that we need to spend time developing. Do you want translation, Didi? Bu Fani? Pak Dede, Bu Fani. Silakan Bu Fani. Boleh. Jadi kalau ini kan berhubungan dengan keluarga, tadi Dr. Namita juga sudah memberi fokus dalam slide-nya bahwa memang kita harus memberikan pengembangan dan fleksibilitas terhadap hal ini. David. So listening to families carefully, I think is very important. The other aspect that I think is important in the first stage is to identify the strength of the student. What is it that the student can do, whether it be at school or at home? And I think it's very important to recognize those strengths. Oke, yang pertama kita harus senantiasa mendengarkan para keluarga atau orang tua ini. Kita dengarkan curhatan mereka bagaimana sehingga kita tahu kondisinya seperti apa. Kemudian jangan lupa kita harus mengidentifikasi kekuatan atau kelebihan atau minat anak di mana. Jadi kita buat identifikasi anak ini mungkin suka astronomi, anak ini sukanya masak, seperti itu. David. Yeah. One of the things you might get the family to do is, as Dr. Namita said, is to locate a visual example, to record an example of the child's strengths and what does the parents believe that the child can do. Dan yang terutama juga adalah contoh-contoh visual nyata dan kita harus menggali apa sih yang orang tua percayai bahwa anak-anaknya bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita harus tanamkan kepercayaan pada orang tua, misalnya anak saya nggak mungkin bisa gini, kita tanamkan lagi. Kita beri motivasi lagi bahwa anak ibu bisa loh seperti ini. David. Yeah. Then to set some goals, together, whether they be social goals or academic goals that the child is going to work towards. Think about the resources that will be needed. Think about the support that the parents might need. Think about the context in which it can be demonstrated. Jangan lupa kita harus senantiasa membuat orang tua untuk memasang target. Kita juga bekerja sama pasang target. Apakah target kemampuan keterampilan sosialnya bagaimana, target akademik atau kognitifnya bagaimana, dan kita harus selalu mendukung orang tua dalam mencapai target-target tersebut. David. Talk to the student and how they think they can demonstrate the skills and the tasks that have been set as goals. They could collect
some information. And then finally, make sure that you touch base about them, whether it be every couple of days or every week. Check to see how working towards achieving those goals. Baik, dan jangan lupa kita tetap berfokus pada anak ya, jangan terlalu banyak sama orang tuanya, jadi tapi lupa sama anaknya. Jadi harus fokus sama anak dan jangan lupa kita harus recheck, konfirmasi. Kalau misalnya pendekatan yang kita lakukan, yang orang tua lakukan, yang kita sarankan pada orang tua untuk lakukan, apakah berhasil atau tidak. Ceknya bisa per hari atau per minggu atau mungkin per bulan untuk sesuatu yang jangka panjang. David. Yeah. I would recommend that you start small and start with examples or start with ideas that you have great confidence that the child can achieve the goals. So you develop a trusting collaboration between yourself and the family. Jadi intinya adalah trusting collaboration. Jadi kolaborasi atau kerjasama di mana kepercayaan tumbuh dari kedua pihak. Orang tua percaya pada guru, guru percaya pada orang tua, dan itu akan menjadikan kolaborasi yang efektif untuk mendukung pembelajaran anak, dan mulailah dari hal-hal yang terkecil atau tersederhana, kemudian bertahap pada yang rumit. David. Celebrate the successes and celebrate the opportunities to problem solve to support the family and the child to achieve goals. Dan jangan lupa rayakan, kalau di luar negeri bilangnya celebrate, rayakan gitu. Jadi intinya kalau di Indonesia kita harus beri reward, baik itu pada diri sendiri, pada orang tua dan anak, jika anak sudah berhasil sampai pada tahapan-tahapan tertentu atau berkesempatan untuk melakukan kegiatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih banyak, David. Mengucapkan terima kasih. Kembali ke Pak Dede. Thank you. Namita, I want to turn to you. Yes, Pak Dede. So the questions from Ibu Ratmi Syafultri, and this is also a lot of participants that ask the same questions. How to make learning at home done effectively if parents are not technology literate or does not have any high-tech gadget or don't have any gadget at all. Jadi bagaimana pembelajaran bisa efektif apabila orang tua tidak mahir teknologi atau bahkan tidak punya teknologi sama sekali? I mean, this really is our reality. We have many families here. In fact, many of our teachers themselves struggle with the lack of technology, poor bandwidth, so many difficulties. But this is the beauty of using the strength of the home. When I began and I said this to you, look, problem solver, to make suggestions, specifically understanding the situation of the family. It's not, there are so many things that we want to teach our children: to be more independent, to be a greater contributor. And it's not just about learning, using a technology or learning technology. This is only one part of many things that we can teach our children. Tufani, you can go ahead and then I'll continue. Okay, thank you. Jadi menurut Namita, tidak ada gadget atau gaptek lah kalau di kita, itu tidak terjadi pada orang tua saja, tapi juga para guru dan pengajar. Ya tidak, Ibu Bapak. Jadi kadang guru-guru juga gadgetnya terbatas atau apanya terbatas. Tapi menurut Namita itulah sebuah keindahan dari kondisi yang ada. Jadi kan kita harus melihat hikmahnya. Jadi hikmahnya itu kita harus cari kelebihan-kelebihannya. Terus kita gali lagi kelebihan-kelebihan. Karena gadget ini hanya satu bagian yang bisa kita gunakan dan masih banyak bagian lagi. Jadi kita harus senantiasa mencari-cari solusi atas keadaan yang ada. Namita. I think asking parents themselves
to come up with ideas of how you make these solutions. This, you find that within families, there's great creativity. The key is that the family has to believe that education is important, learning can happen, and these are often bigger barriers than whether they have access to a fancy technology or not. We can always pick a goal that they can work on, right? We can always be creative. But the problem cannot be that a family does not believe a child. So really, this is your bigger challenge than technology. If the family is convinced that their child can learn, that they have the capacity, I guarantee the family will find a solution for you. Baik, jadi menurut Ibu Namita, kita harus senantiasa mengidentifikasi, membuat daftar dari mana, dari orang tua itu sendiri. Kita ngobrol, banyak berdiskusi dengan orang tua, kita cari solusi bersama, dan intinya mendaftar ide-ide dari orang tua atau wali sendiri itu bagaimana. Jadi kalau seperti ini misalnya jangan hanya kita saja yang kasih ide, tapi mereka juga, karena mereka yang tahu kondisi di lapangan atau di rumahnya itu seperti apa. Jadi dan ini tentu saja dialami oleh di berbagai macam guru dan keluarga ya, masalah seperti ini. Cuma ya intinya harus mencari solusi bersama, karena solusi mungkin akan berbeda karena kondisi tiap-tiap lingkungan belajar atau rumah anak pun pasti berbeda. Jadi diskusikan dengan orang tua. Namita. Yes, does that answer the question, Pak? Yeah. Pak Dede. Okay, thank you Namita. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi berikutnya silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk mengetik di chat atau mengetik di chat, misalkan tanya Namita atau tanya David, nanti akan kami izinkan Bapak dan Ibu untuk berbicara. Silakan. Ketik tanya Namita atau tanya David saja. Yang mau bertanya? Oke, baik, kepada Ibu Sadia. Pak Adi mungkin bisa di unmute Bu Sadia. Silakan Bu Sadia. Terima kasih. Halo. Ya, silakan. Saya mau tanya ke Miss Namita. Saya penasaran bagaimana pendidik di India berdamai dengan kurikulum yang sudah dicanangkan sebelumnya. Apakah pemerintah di sana strike harus mengikuti target-target pembelajaran yang harus dicapai sesuai dengan rencana sebelumnya, atau bagaimana? Lalu bagaimana mengantisipasi penilaiannya jika memang semua dialihkan sesuai dengan kondisi real pandemik ini? Terima kasih. Baik, Bu Sadia. Panjang sekali. Kalau ada yang salah bisa ditambahkan ya, Bu. So the question is for Namita. Yes. The question is from Ibu Sadia from Bandung. He asked how the educators in India cope with the previous curriculum, which is of course different with this pandemic situation. So that's the first question, if you want to answer first, because there is the second and third. Okay. All right. So I can speak for India. I can also speak for Bhutan. We have no idea how long the children are going to be out of school. In some places, the government has announced that we can design our own solutions for children, that there will be no examination,
And when the schools reopen, this is when they will catch up and figure out how to proceed. In Bhutan, the government has published Education in Emergency, collapsing the key learning points that should be made available to children into 5 key stages, going from pre-primary to grade 3, I think, 3 to whatever, 5 clumping classes together. For children with disabilities, we have pulled from these key learnings that a child should have and connected with routines. I can share some of this with you as examples, perhaps later, maybe offline, Padede, I can share examples of the effort with you. But essentially, we are taking routine activities, things that can be done at home, like cooking, for example, making juice. And into this, we are making suggestions on how to bring in subjects and learning, academic learning rates. Baik, Ibu Sadiah, jadi kata Namita salah satu contohnya adalah di Bhutan karena dia representasinya di sana, daerah di India. Semua orang memang ini sangat mendadak, tapi pemerintah sendiri memberikan solusi yaitu dengan menerbitkan namanya Education in Emergency. Jadi pendidikan dalam masa darurat seperti itu mungkin Pak Dede ya. Dan di sana dijelaskan ada sekitar 5 tahapan-tahapan dan contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan. Itu pemerintah yang mengeluarkan dan sepertinya tadi Namita akan memberikan salah satu contoh file ke Pak Dede mungkin ya Pak Dede ya, nanti mungkin bisa di-share oleh Pak Dede ke Ibu Bapak semua. Jadi mungkin itu juga menjawab pertanyaan kedua, apakah pemerintah strict atau tidak, bahkan pemerintah justru mengeluarkan sendiri Education in Emergency ini. So the next question, Namita, from the same person is about the assessment or evaluation, the assessment to children, how we do it, how they do it in India during this pandemic. Again, can I share my screen briefly? Yes, of course. Jadi Ibu Namita akan men-share slide-nya ya. Ada yang akan Ibu Namita tampilkan. It says you cannot screen share while other participants share. Oh ya, mungkin itu Ibu Ati ya. Ibu Ati bisa stop screen-nya atau mungkin sama host-nya Pak Hadi, Pak Fajar. Bisa di stop share screen yang sedang ditampilkan. Iya, baik. You may share your screen, Namita. Okay, hold on. I have to remember how to do this. That's right. Share screens. Yes, the green button. Am I sharing? Sorry. Yes. Yes. Okay. So this is an example of an activity that we made for families. This is the copy that goes to the teacher. It's an example from cooking, and the steps are on the left. The functional area for kids with more complex disabilities, in fact, all children, including children with disabilities, is in the second column. The third column tells you the academic areas and specific goals, and then, as I said, the key stages that are being considered. So this allows us to give the teachers something very systematic to follow with an understanding of what academic goals they are achieving during this time. For kids with more complex disabilities, what functional goals is the priority. Functional goals are recorded using something like this. I'll make it a little bigger. For example, we ask the families to just give us a 3-point scale about where the child is, how well the child is performing a certain activity.
Iya, bisa di-unmute mungkin Ibu Bapak. Ya, terima kasih. Bisa di-mute maksudnya. Yeah? Should I wait? You may continue. You may continue. Or do you need me to translate it first? So that Sure. we Why edit? don't let me put this up for you. Thank you. Is that fine? Jadi Ibu Bapak ini adalah contoh dari luar biasa ya sebetulnya seperti kurikulum yang mendetail apa yang bisa dilakukan oleh pendidik dan orang tua pada saat masa seperti ini. Jadi di India sudah detail, ada langkah-langkahnya, strateginya bagaimana, kemudian target pencapaiannya apa, bagaimana ini sudah detail. Nanti mungkin bisa di-share oleh Pak Dede ke Ibu Bapak ya, kalau sudah diberikan oleh Ibu Namita. Kemudian tadi saya highlight ada bahwa orang tua tuh hanya diharapkan untuk mencapai 3 skill saja. Jadi jangan terlalu banyak, jadi simple. Karena ini masa darurat, Ibu Bapak, jadi jangan dibuat rumit. Kalau di India ini tadi hanya 3 skill saja. Tadi apa? Bangun, membuat jus, dan menanam. Sudah itu saja. Namita. So for children with disabilities who have both functional goals as well as academic goals, the teachers have a reporting system for both. For children who are following mostly functional curriculum, then they report on this 3-point scale. The functional curriculum looks at independence, work skills, social skills, communication, etc. And the activities are divided, and we give detailed guidelines to families and to teachers to share with families. This, then the family follows a very simple, because many of our parents are not literate. So the family follows a very simple reporting system. We ask them, for example, in gardening, does he need a reminder? Does he need help and supervision all the time? Then he gets 1 dot or 1 star. If he knows and is able to follow but needs a little bit reminder and support, he gets 2 stars. And then, he gets 3 stars as he gets more comfortable. So we have a rating scale that we use, ask parents to maintain, and we have parents send in photographs or journals that the child makes. Even when parents don't have access to technology or phones and so on, can't use their neighbors. Even in such situations, we ask them to maintain simple journals that then get sent back. This is made available online, through the television, through the radio, and through printouts that are distributed to families at each district. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, panduan untuk orang tua ini sangat simpel dan tapi detail gitu. Dan jangankan gaptek, ternyata di India tadi saya mendengar dari Ibu Namita banyak yang tidak bisa baca tulis juga. Jadi si panduan dan instruksinya itu dilakukan secara simpel dan menggunakan simbol-simbol saja. Begitu, jadi mungkin bisa kita contoh, bisa dia ya. Baik, Pak Dede, Namita. Yeah. Okay. I think we can go to next participants. Bu Ilvi Alfiah untuk bertanya ke David. Silakan Bu Ilvi. Ya, Pak David. Saya mau bertanya, bagaimana cara membuat kolaborasi orang tua dan anak agar bisa bersama-sama enjoy menikmati belajar di rumah, dijadikan sebagai rekreasi, bukan karena adanya tuntutan tugas dari sekolah. Oke, terima kasih Bu Fani. Ini buat Bu Namita ya, Pak Dede? David. Ke David.
Okay, David. Okay. So the question is for David. Hello, David. The participant asked how to build enjoyable or joyful or fun collaboration between parents and teachers, so that the learning task or the school task is not considering as task but considering as recreation. David, can you hear me, David? Yes, I can. So thank you, Ulfi, for your question. I believe one of the key parts of this goes back to that notion of listening to the family, listening to the student, getting to know the student, know their interests, know their motivations, and having a good insight into what it is that excites the student and motivates them to participate in activities. Jadi Bu Bapak bisa membuat daftar atau cari apa saja yang kira-kira justru berhubungan dengan minat anak, apa yang bisa membuat mereka senang. Jadi dari situ kita bisa ciptakan sebuah aktivitas untuk pembelajaran yang menyenangkan. David. For example, I was talking to somebody only yesterday who's from Sri Lanka, and she was saying that her son is very excited about gardening and is very excited about what? being able. Sorry. Exciting about what? Sorry. Can you repeat? Gardening, farming. Oh, gardening. Okay. Yeah, gardening. And we talked about how does a gardening activity which he really enjoys, how does that promote language? How does that promote social interactions? How does that promote mathematical knowledge and use of mathematical knowledge? Jadi baru saja kemarin David ngobrol sama temannya yang juga orang tua di Sri Lanka yang menceritakan bahwa anaknya senang sekali berkebun dan jadi aktivitas-aktivitas atau tugas-tugas sekolahnya itu berhubungan dengan berkebun begitu. Diciptakanlah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan berkebun dan dari situ kita bisa perkembangan anaknya banyak yang tersimulasi, misalnya kognitif, bagaimana tanaman-tanaman yang berhubungan dengan medis dan lain-lain. David. This young boy also enjoys watching birds in the environment around the house and being able to name the birds and being able to describe the birds. And I sent them a couple of photos of birds that I have that come and nest outside the house. And that got him talking, that got him describing things and making judgments about the differences between birds. It's an interest. It gets him excited. It gets him participating in everyday activities that can be linked into learning. You right, Fanny? Ya, jadi salah satu contoh lainnya adalah ada anak yang suka sekali mengamati burung, begitu, burung di luar, dan pembelajaran kita bisa integrasikan ke sana bagaimana perbedaan suara burung atau bagaimana bentuk burung dan perbedaan waktu kapan burung jenis ini muncul, burung jenis itu tidak gitu. Ini untuk kondisi anak yang suka mengamati burung dan daerahnya memang banyak burung ya Ibu Bapak ya, David. Yeah, so I think it's very important to have strong relationships with families. Really important to know the student and to understand the student and to build on those strengths. Jadi
sangat penting sekali bahwa kita mempunyai hubungan yang sangat erat dan kondusif dan harmonis dengan orang tua, dengan anak dan keluarganya. Karena dari situ kita bisa mengenali karakter anak itu sendiri, bagaimana lingkungan belajarnya, bagaimana, dan tentu saja fokusnya adalah menggali kelebihan anak, kekuatan anak, strength-nya apa saja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dede. Okay, thank you, David. Yeah, I think we run out of time, so I'm sorry. Jadi Bapak dan Ibu, kita kehabisan waktu. Mohon maaf sekali. Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, tapi karena kendala waktunya. Namita, do you have any closing statements? You know, I'm sitting here and looking 354 participants have come together to ask the question, how do we serve our family? And I really say amazing to all of you and wish you, I think, you know, trust yourself and remember what I said. Be kind. Be kind to yourself. Don't judge yourself so much. Don't stress yourselves out. And be kind as well to family. Ya, Pak Dede bisa saya translate dulu? Ya, silakan. Ya, jadi last word dari Ibu Namita adalah, Ibu Namita dari tadi memperhatikan di sini ada 300 para pendidik yang Ibu Namita percaya bahwa kita semua yang ada di sini punya motivasi yang tinggi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif walaupun keadaan seperti ini. Pesan-pesan dari Ibu Namita adalah jangan lupa be kind to yourself. Jadi baik hatilah pada diri sendiri, intinya apa ya, tidak menjudge diri sendiri, wah saya kurang ini, saya tidak bisa ini, saya harus begini, harus tidak. Jadi jangan stres, percaya diri karena Ibu Namita yakin Ibu Bapak semua bisa. Pak Dede. Thank you, Namita, for very thoughtful comment. David, any closing statements from you? I agree with the 355 people who are part of this conversation is quite amazing. My closing words would be: these are new times. No one, you know, I think in any of our generations has experienced what we're going through. It's learning, and we need to do it together. It's about learning together. Be kind to yourself, be kind to your colleagues, kind to your families, and listen and share, and we'll get through this together. Baik, sama halnya dengan Ibu Namita, David juga merasa bahwa 355 participants yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi yang perlu kita ingat adalah ini adalah hal baru untuk kita, era baru yang suatu wabah yang mendadak datang, jadi pasti kita semua tidak siap dan mungkin akan tercatat di sejarah ya, dan hanya generasi kita yang mengalami. Jadi tidak apa-apa kalau kita masih merasa ragu-ragu akan banyak hal. Yang penting kita harus berbaik hati pada diri sendiri, jangan lupa berbaik hati pada rekan-rekan pendidik yang lain, karena kita bisa melewati ini dengan bersama-sama, tidak bisa sendiri saja, semua harus dilakukan bersama-sama. Pak Dede. Baik. Thank you, David and Namita. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf karena tidak banyak sesi tanya jawab yang bisa kita lakukan nanti. Mudah-mudahan kita di kesempatan yang lain bisa bertemu lagi. David and Namita, again on behalf of PMPTK, we truly humble to host both of you. I hope our partnership always strong and we will have another events in the future. Thank you. Bapak dan Ibu boleh applause ke Namita dengan mengirim emoticon. We will send thank you to both of you with emoticon. Virtual, David thank and you. Namita. Baik. Terima kasih, Tufani.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Dede Supriyanto undur diri dan Ibu Taufani Lesmanawati sebagai interpreter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami lanjutkan kepada host Pak Adi. Silakan Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dede Supriyanto selaku dari Fani sebagai dan juga tentunya berkelas yang luar biasa di David Fernanda. Baik, Bapak Ibu seminar, untuk acara selanjutnya kita sudah ada di ujung acara. Saya ingin mengumumkan data untuk mendapatkan sertifikat webinar pada partisipant, silakan terlebih dahulu mengisi kuesioner penyelenggara, kuesioner fasilitator. Ya, silakan terlebih kuesioner penyelenggara dan kuesioner fasilitator. Serta juga diminta untuk mengisi refleksi mengenai apa yang diperoleh setelah mengikuti webinar yang barusan kita saksikan tadi. Semua pada aplikasi. Setelah panitia akan memverifikasi, akan menggunakan sertifikat yang kembali dapat Bapak Ibu unduh di aplikasi Sipak. Jadi saya akan kembali ya, untuk memperoleh sertifikat, Bapak Ibu harus melakukan pengisian kuesioner, baik itu nilai penyelenggaraan kegiatan dan juga kuesioner atau dan memberikan refleksi mengenai apa yang mengikuti webinar kali ini. Sertifikat akan dapat melalui aklimasi mulai esok hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, acara internasional webinar kita kali ini kan atas nama panitia. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam memberikan layanan kegiatan ini berlangsung. Jangan lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan peran serta Bapak Ibu sekalian. Makan mie instan pakai sup. Ini dimasak sore hari. Terima kasih Profesor ilmu sapan. Abu burit ke Pantai Kuta. Pakai masker. Hatur pernah minta berilmu untuk kami yang bertugas pada host ada Bapak Eka Warna dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain tempat. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Thank you.